Perkenalkan, kami dari TK07 yang beranggotakan Andika, Akila, Arifah, Jonathan, Moenika, dan Naufal akan mempresentasikan produk kami yaitu Organic Blush. Berikut adalah konten dari presentasi kami. Blush adalah salah satu jenis kosmetik yang berfungsi untuk membuat pipi menjadi merona. Alasan wanita menggunakan blush adalah untuk mempercantik penampilan, terutama pada wajah, agar terlihat lebih sehat dan lebih muda. Apakah menggunakan blush itu aman untuk kulit? Jika kita tinjau dari zat pewarnanya, yaitu karmin dan Fe2O3, kedua zat ini dapat menyebabkan alergi dan dermatitis, seperti pada artikel-artikel berikut. Selain masalah zat pewarna, produk blush yang ada di pasaran memiliki masalah lain, yaitu cakey, mudah teroksidasi, menyumbat pori, tekstur yang kasar, dan warna yang kurang cocok. Jadi, apakah inovasi dari kami? Kami mencoba untuk membuat organic blush di mana zat pewarnanya diambil dari bunga sepatu dan memiliki performance yang baik yang dapat melembabkan kulit, tekstur yang halus, mengandung vitamin E dan SPF agent, tahan lama, dan cocok untuk kulit Indonesia. Dari hasil survei pengguna blush, maka para wanita cukup sering untuk menggunakan blush. Faktor yang dipertimbangkan oleh pengguna blush adalah blush yang mudah dibaurkan, tekstur yang halus, dan tahan lama. Lalu ekspektasi dari edit values dari para pengguna blush adalah blush yang waterproof, yang memiliki UV filter, yang shimmering, yang mengandung vitamin E, dan warna yang nyata. Selain itu, para pengguna blush juga tertarik terhadap organic blush. Menurut pengguna blush, jenis blush yang nyaman untuk digunakan adalah powder dan cream. Sedangkan untuk harganya berkisar di bawah Rp50.000. Selanjutnya, berdasarkan survei, kami menganalisis kebutuhan yang diperlukan konsumen dan mengelompokkannya menjadi 4 jenis, serta membuat skala peringkat berdasarkan tingkat kepentingannya. Kemudian, kami menentukan specification, matrix unit, serta products value untuk setiap kebutuhan konsumen berdasarkan regulasi yang ada seperti FDA dan BPOM. Kami menentukan products value dengan menganalisis marginal value dan ideal value yang kami dapatkan dari paten, regulasi, jurnal, dan buku. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut adalah tabel products value untuk kategori perception. Kemudian berikut adalah tabel products value untuk kategori retailing. Dan berikut adalah tabel products value untuk kategori regulation. Dari beberapa permasalahan tersebut, kami menjabarkan menjadi 6 konsep utama yang membedakannya di mana adalah bentuk dari blush dan juga ketersediaan brush dan mirror dan kaca. Berikutnya adalah konsep ranking di mana konsep ranking ini akan menyaring dari 6 konsep menjadi 3 konsep dengan weighting dan scoring yang kelompok melakukan. Sehingga menghasilkan 3 konsep utama yaitu E, F, dan O. Di mana E dan F itu merupakan compact powder, namun yang E memiliki kaca dan F tidak memiliki kaca, sedangkan O merupakan cream blush. Dari konsep testing result yang dilakukan melalui survei, didapatkan bahwa 59,3% responden memilih konsep compact powder blush dengan brush dan mirror. Oleh karena itu, ide kami ini dapat diterima positif oleh responden masyarakat. Dari konsep testing, didapatkan produk dengan spesifikasi 82,5% material organik yang melembabkan, halus di kulit, dan mengandung vitamin E dan SPF agent dengan pelengkap kaca dan brush. Spesifikasi final dari produk kami adalah organic blush yang berharga Rp66.500 yang packagingnya biodegradable container sebesar 5,5 x 5 x 1,5 cm yang dilengkapi dengan brush dan kaca sebesar 5 x 4,5 cm. Organic blush kami juga mengandung active agents yang konsentrasinya tertera pada tabel. Selain itu, organic blush kami berupa silky smooth powder yang tahan lama selama 10 jam dan mudah untuk digunakan karena dilengkapi dengan brush. Selain itu, organic blush kami juga aman dari bahan-bahan berbahaya. Kemudian kami membuat formulasi produk kami berdasarkan final specification yang sudah ditentukan, di mana pemilihan bahan-bahan tersebut sangat penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Bahan-bahan yang digunakan serta komposisinya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah prototipe dari produk kami. Produk kami bernama Nash, yaitu singkatan dari Natural Blush yang merepresentasikan komponen produk kami yang terdiri dari 87,5% serta warna dari blush yang natural untuk kulit Indonesia.
Logo kami memiliki desain yang minimalis, elegan, dan catchy dengan huruf N yang besar untuk menarik perhatian konsumen, serta kata Nash untuk mengetahui brand kami. Di belakang huruf N terdapat bagian dari bunga kembang sepatu yang merepresentasikan bahan utama yaitu bahan organik, terutama bagian coloring agent. Tagline produk kami yaitu A Whole New Blush for Your World, yang berarti blush kami adalah sesuatu yang baru untuk consumer's daily life karena menggunakan bahan organik. Berikut adalah desain dari produk kami, di mana menggunakan biodegradable container agar ramah lingkungan, dengan disertai aplikator dan cermin untuk mempermudah penggunaan blush. Setiap kontainer berisi 4 gram organic blush dan warna hitam agar membuat kesan elegan, serta pada bagian luar terdapat nama brand produk kami. Untuk packagingnya kami menggunakan box dengan desain yang catchy dan elegan, serta terdapat logo, brand, dan tagline kami agar menarik perhatian konsumen. Pada bagian belakang box akan diberi informasi mengenai komposisi serta expired date dari produk kami. Sebelum menentukan berapa besar jumlah produksi yang akan kami jalankan, kami perlu mengetahui bagaimana pasar bekerja dan seperti apa calon konsumen produk kami. Kami telah membuat segmentasi bagaimana seperti apa calon potensial pembeli kami. Yang pertama adalah wanita, di mana sudah menjadi rahasia umum bahwa wanita menggunakan lebih banyak produk kosmetik dibandingkan pria. Yang kedua adalah mereka yang berkisar antara 15-54 tahun, di mana pada rentang usia ini lebih banyak orang-orang yang memperhatikan tentang penampilannya. Lalu yang ketiga adalah yang orang-orang kelas menengah ke atas, di mana kami yakin dalam rentang kelas ini mereka mempunyai uang lebih dan mau serta mampu untuk menggunakan produk kosmetik untuk keseharian mereka. Dan yang keempat adalah penduduk Pulau Jawa, di mana lebih dari 50% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Langkah selanjutnya adalah kami menghitung seberapa banyak kemungkinan permintaan yang akan terjadi pada produk kami. Kami menghitung seberapa banyak wanita yang pada rentang 15-54 dan tinggal di Pulau Jawa. Dari berbagai sumber, kami dapatkan sekitar 44,67. Dari 44,6 juta orang yang sudah kami dapatkan sebelumnya, kami perlu mengetahui seberapa banyak dari mereka yang tergolong menengah ke atas dalam segi pemasukan. Dari berbagai sumber kami telah mendapatkan persentasenya, dan kami dapatkan dalam kisaran 23,5 juta orang yang tergolong menengah ke atas dalam segi pendapatan untuk wanita pada usia 15-54 dan tinggal di Pulau Jawa. Hasil survei kami menyatakan bahwa hanya sekitar 85% dari responden yang merupakan pengguna blush secara aktif. Maka dari itu, kami kalikan angka yang sudah kami dapatkan sebelumnya dengan 85% untuk mendapatkan seberapa banyak wanita yang aktif menggunakan blush. Kami dapatkan angka yaitu 20 juta orang. Market share untuk blush di antara produk kosmetik lain pada Pulau Jawa untuk golongan menengah ke atas itu hanya sekitar 60%. Maka dari itu kami menghasilkan lagi dari angka sebelumnya dengan mengalihkan 60%. Kita dapatkan hampir 12 juta. Selanjutnya kami lakukan sedikit asumsi dan estimasi tentang seberapa banyak gram yang dipakai oleh orang pengguna blush tiap harinya, lalu tiap minggu hingga kita dapatkan tiap tahunnya adalah sebesar 162 ton per tahunnya untuk jumlah blush yang digunakan. Kami sudah mendapatkan kebutuhan yaitu sekitar 162 ton per tahunnya. Namun produk kami tergolong produk yang baru di negeri ini, maka dari itu kami hanya menargetkan hanya 25% pada awal-awal produksi. Setelah kami hitung, berarti kapasitas produksi yang kami butuhkan adalah 112 kg per harinya atau 28.000 piece per harinya. Sekarang, kami akan membahas mengenai produk manufacturing. Pertama, kami akan membahas bahan untuk membuat organic blush. Selanjutnya adalah flavonoid, yang berfungsi sebagai antioksidan. Selanjutnya adalah beeswax yang digunakan sebagai binder pada blush. Selanjutnya adalah titanium dioksida yang digunakan sebagai UV filter pada blush. Selanjutnya adalah tocopherol yang berfungsi sebagai ekstrak vitamin A.
Dan yang terakhir adalah fragrance, yang digunakan untuk memberikan wewangian. Berikut adalah block flow diagram dari proses pembuatan organic blush. Sisi kiri dari BFD adalah proses pembuatan rice starch, dan sisi kanan BFD adalah proses pembuatan pigment. Sisi tengah BFD adalah proses utama pembuatan blush. Dari block flow diagram tadi, dapat kita jabarkan unit proses secara lebih detail berdasarkan unit prosesnya. Yang pertama ada rice starch preparation, yang kedua ada pigment preparation, dan yang terakhir blush production. Terdapat 10 macam jenis alat yang digunakan pada proses produksi organic blush, seperti pada gambar yang tertera. Berikut adalah mass balance dan energy balance dari proses produksi organic blush. Untuk proses produksi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah persiapan rice starch-nya. Pada proses ini banyak dilakukan separasi dan perendaman, dan juga banyak proses penyaringan atau sieving, dan di akhir proses diakhiri dengan pengeringan untuk mendapatkan rice starch dalam bentuk kering. Proses yang kedua adalah penyiapan agen pewarnanya atau anthocyanin dengan menggunakan bunga kembang sepatu dan larutan asam sitrat dan metanol. Cukup banyak kembang sepatu yang digunakan karena hanya sedikit jumlah anthocyanin akan terekstrak. Setelah semua bahan baku didapatkan, semuanya dicampurkan ke dalam mixer. Setelah di mixing, lalu di filling, lalu di compacting atau di pressing untuk mendapatkan microstructure yang diinginkan, dan diakhiri dengan pengemasan. Kemudian kami melakukan energy balance untuk proses produksi ini, di mana alat-alat beserta energi yang dibutuhkan terdapat pada tabel berikut sehingga total energi yang dibutuhkan sebesar 116 kWh. Pabrik ini memiliki luas sebesar 1411 meter kubik. Setelah plan layout ini di zoom, dalam pabrik terdiri atas kantor, ruang utilitas, dan ruang manufaktur. Proses operasional dimulai dari unloading truck. Di luar pabrik terdapat lahan parkir, titik kumpul bencana, unit penyedia air, dan pengolahan limbah. Lokasi pabrik merupakan faktor yang penting bagi sebuah pabrik karena akan mempengaruhi kegiatan lain seperti aliran bahan baku dari supplier, kegiatan produksi, serta kegiatan distribusi produk. Sehingga lokasi pabrik secara tidak langsung akan mempengaruhi biaya produksi. Pabrik Nash akan dibangun di kawasan industri Cikarang. Lokasi ini dipilih karena lokasinya tidak jauh dari lokasi supplier bahan baku pabrik Nash, di mana sebagian besar supplier berada di Jakarta dan Jawa Barat. Sehingga lokasi yang dipilih dapat meminimalkan biaya pengiriman bahan baku dan produk. Kemudian, Cikarang juga dekat dengan Jakarta dan Jawa Barat, di mana target pasar kami sebagian besar berada di daerah tersebut. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja di Cikarang juga cukup banyak, karena merupakan kawasan industri. Alasan yang ketiga, karena kawasan industri Cikarang memiliki fasilitas infrastruktur yang memadai. Untuk aspek transportasi dan kemudahan akses, Cikarang mudah diakses, bisa melalui jalan raya, tol, dan banyak transportasi umum. Pabrik Nash akan dibangun di atas tanah seluas 1.411 meter persegi dengan harga tanah 8,37 miliar. Lokasi dari supplier bahan baku sangat mempengaruhi banyak aspek, seperti periode pemesanan, biaya pengiriman, serta kualitas bahan baku. Tabel di bawah ini merangkum supplier yang dipilih untuk bahan baku produk dari pabrik Nash. Terlihat bahwa kebanyakan supplier berada tidak jauh dari lokasi pabrik. Hal ini bisa mengurangi biaya pengiriman dan bahan baku bisa tiba dalam waktu yang cepat. Tidak hanya lokasi, tetapi pemasok yang menjual bahan baku dengan harga murah dan kualitas yang baik juga menjadi pertimbangan. Sehingga dapat mengurangi biaya produksi, tetapi harus diperhatikan juga bahwa kualitasnya harus memenuhi standar pabrik. Untuk bahan baku seperti bunga sepatu, NaOH, H2SO4, serta packaging diimpor dari Cina karena digunakan dalam jumlah yang besar serta harga dari Cina jauh lebih murah. Kemudian, suatu industri perlu menentukan supplier kedua untuk pabriknya. Hal ini diperlukan sebagai antisipasi jika ada kendala terkait pasokan bahan baku dari supplier pertama, seperti tidak dapat memenuhi permintaan harian atau ada kendala produksi pada supplier. Hal ini bisa berakibat fatal bagi proses produksi dan rantai pasokan bahan baku. Tabel di bawah ini merangkum supplier pertama dan supplier kedua dari pabrik Nash.
Penjadwalan bahan baku merupakan jadwal mengenai waktu pemesanan dan waktu tiba dari bahan baku. Penjadwalan bahan baku sangat penting agar bahan baku selalu tersedia dan dapat menjamin proses produksi. Dengan adanya penjadwalan bahan baku, maka proses di pabrik dapat berjalan secara teratur. Untuk product distribution, kami menggunakan dua jenis distribution chain. Yang pertama ada online platform chain sebesar 20% dan retailer chain sebesar 80%. Lalu untuk distribusi area kami terfokus pada Pulau Jawa sesuai dengan segmentasi pasar dan proporsi dari distribusi produk per area didasarkan pada populasi di Pulau Jawa. Dengan kapasitas produksi sebanyak 10 juta pieces per year, maka organic blush yang didistribusikan untuk 1 tahun seperti tertera pada gambar. Berikut adalah toko retail dan online marketplace yang akan bekerja sama dengan kami. Untuk transportasi, kami menggunakan truk jenis Cold Anchor dari pihak ketiga yaitu PT Cargo, dan frekuensi distribusinya adalah sekali dalam sebulan. Produk inventory penting untuk mencatat aliran produk sehingga tidak ada kerugian. Dapat dilihat pada tabel berikut, pabrik dapat memproduksi 28.000 blush per harinya atau 840.000 blush per bulannya. Produk kemudian didistribusikan berdasarkan alokasi masing-masing daerah. Tapi tidak semua produk didistribusikan. Ada sebesar 2% dari produk yang digunakan sebagai stok jika ada keadaan darurat atau permintaan khusus. Stok tambahan ini diperlukan ketika jumlah produk yang dihasilkan tidak memenuhi kapasitas harian atau ketika permintaan konsumen meningkat. Sedangkan produk yang tersisa didistribusikan ke masing-masing daerah sesuai dengan alokasinya. Di bawah ini adalah perhitungan untuk produk yang dikirim dan akumulasi produk yang disimpan setiap bulannya. Strategi marketing kami menggunakan 4 jenis, yaitu social media, yaitu Facebook, YouTube, Instagram, dan Twitter. Lalu endorsement dengan menggunakan influencer dan beauty vlogger, dan conventional advertisement seperti iklan di TV, dan yang terakhir adalah diskon seperti potongan harga. Untuk mengawali bagian keekonomian produk, kita mulakan dengan perhitungan total capital investment. Total capital investment terdiri dari fixed capital dan working capital. Fixed capital merupakan biaya yang digunakan sampai pabrik dapat menjalankan operasi produksinya, sementara working capital adalah biaya operasional sampai pabrik mendapatkan keuntungan pertamanya. Pengestimasian dilakukan menggunakan preliminary estimation dengan modular Guthrie method dengan 1,8 merupakan biaya kontingensi yang akan dialokasikan. Pengestimasian biaya yang kami gunakan banyak mengambil referensi dari buku Preliminary Chemical Engineering Plan Design karangan William D. Basel pada tahun 1976 dengan menambahkan faktor indeks inflasi dan juga faktor lokasi. Untuk peralatan proses yang digunakan berkisar adalah 20 miliar. Untuk harga tanah di daerah Cikarang kita dapatkan sekitar 8,37 miliar ditambahkan dengan harga surveinya, ditambah juga dengan site development yang memakan biaya sekitar 110 juta, harga bangunan yang mencapai 2,4 miliar, harga untuk building services and equipment seperti pendingin ruangan dan kelistrikan mencapai 2 miliar, untuk furnitur 1 miliar, lalu steel structure 3,6 miliar, biaya offsite sebesar 2,6 miliar, lalu biaya untuk working capital untuk 2 minggu pertama yaitu sekitar 23,6 miliar. Sehingga bila kita jumlahkan fixed cost dan working capital yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kita dapatkan total investment cost kita adalah sekitar 72,6 miliar. Berikutnya saya akan membahas mengenai pinjaman. Pinjaman yang kami lakukan berasal dari 3 sumber, yaitu CIMB Niaga, Standard Chartered, dan investor, di mana persentasenya 34% untuk CIMB dan 33%. Dan untuk detailnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Jadi berikut merupakan total pemasukan dan pengeluaran dari beberapa pinjaman yang kami lakukan. Ini untuk Standard Chartered dan ini untuk dari investor. Yang berikutnya ada cost breakdown, di mana dalam cost breakdown dibagi menjadi 2, yaitu fixed operational cost dan variable operational cost. Di mana fixed operational cost merupakan cost operasi yang tetap dan kemungkinan untuk perubahannya sangat kecil. Lalu yang paling besar dari fixed operational cost ini adalah maintenance dan juga indirect labor wage. Indirect labor wage hal ini merupakan penting karena karyawan membutuhkan gaji, dan untuk maintenance dibutuhkannya maintenance setiap tahun agar operasi berjalan dengan lancar.
Lalu berikutnya ada variable operational cost, yaitu operational cost yang dapat berubah, terdiri dari raw material, distribution cost, marketing, dan shipment cost. Untuk hal ini yang paling besar adalah dari metanol dan hibiscus rosaceaensis. Hal ini disebabkan karena kedua bahan baku ini merupakan material penting dalam pembuatan blush. Lalu jika dilihat, variable operational cost mendominasi dari fixed operational cost pada cost operasional. Hal ini disebabkan karena harga metanol dan hibiscus rosaceaensis yang sangat besar dan sangat banyak. Lalu berikutnya ada cash flow, di mana dalam cash flow harus menentukan dari WACC-nya dulu. Dan berikut ada hasil WACC-nya yaitu 8,77%, di mana dalam hal ini nanti akan digunakan dalam pembuatan cash flow. Dan berikut ada cash flow dengan before tax cash flow dan after tax. Dan jika dilihat dalam kumulatifnya ditemukan bahwa payback periodnya akan terjadi pada tahun ke-6. Untuk menghitung analisis profitabilitas, pertama menghitung rate of investment yang memiliki nilai 84,23%. Rate of investment ini adalah perbandingan antara pendapatan tiap tahun dengan modal awal investasi. Pada perhitungan break-even point dan payback period, didapatkan hasil 58,5 juta unit dan 6 tahun 23 hari. Break-even point menunjukkan berapa unit yang harus terjual agar modal dapat kembali, dan payback period menunjukkan waktu yang dibutuhkan. IRR digunakan untuk mengevaluasi daya tarik proyek atau investasi. Dari perhitungan sebelumnya didapatkan MAR sebesar 8,77%. Dari hasil yang diperoleh, IRR ternyata lebih besar daripada MAR, sehingga dapat dikatakan bahwa penjualan produk ini layak karena dapat menjamin pengembalian yang memuaskan bagi bank serta investor. NPV yang diperoleh dengan 8,77% MAR adalah Rp70.885.130.000. Karena NPV lebih besar dari 0, dapat disimpulkan bahwa proyek ini cukup menguntungkan. Untuk IRR sensitivity, terlihat bahwa product price fluctuation sangat mempengaruhi IRR. Dengan semakin meningkat harga produk, maka IRR meningkat pula. Sedangkan untuk raw material fluctuation berbanding terbalik dan labor cost fluctuation tidak berpengaruh secara signifikan. Untuk hasil NPV sensitivity memiliki pola yang sama dengan IRR sensitivity dengan product price fluctuation yang sangat mempengaruhi NPV. Pada payback period sensitivity juga sangat dipengaruhi oleh product price fluctuation, namun hasilnya berbanding terbalik, di mana semakin meningkat harga produk, maka payback periodnya menurun. Berikut adalah kesimpulan dari produk kami. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk mendesain produk organic blush. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.